tujuan. Nah, jadi Bapak Tuhan Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat petang pemirsa. Oke pemirsa ya, jadi kemarin itu 3 hari yang lepas atau 2 hari yang lepas tuh saya buat di community saya itu, saya nak buat Q&A, questions and answer. Your question I answer lah. So, menjawab pertanyaan begitu ya. Ada 31 komentar, tetapi tidak semuanya pertanyaan ya. Saya minta maaf sekali pemirsa, saya hampir lupa pemirsa. Jadi tadi itu saya baca-baca community saya, baru saya ingat, oh my god, saya ada hutang yang belum saya bayar begitu. Jadi oke, daripada kita berlama-lama pemirsa, saya akan menjawab pertanyaan kalian itu secara jujur, sejujur-jujurnya, dan dengan bukti yang ada ya. Yang pertama dulu saya akan jawab, bukan pertanyaan sebenarnya, itu saya akan jawab rasa ingin tahu dari Kak Rasina. Jadi kata Kak Rasina itu, Sri kapan ke Indonesia? Kakak teringin melihat Sri berkumpul dengan Odilia, Mama Nirmala, adik-beradik semua. Dia kata sama seperti kakak yang sangat teringin hal itu Kak. Saya pun sangat teringin hal itu Kak. Tapi apalah buat ya kan. Tapi kemarin itu kan kita ada plan nak pulang ya. Tapi berhubung karena terlalu banyak cangkonek lah, saya bilang terlalu banyak persyaratan itu yang memakan waktu yang cukup lama, and then suami saya itu tidak bisa mengambil cuti yang lebih. So saya dengan suami pun sepakat untuk menunda lapar minum energen. Jadi kita tunda, kita tangguhkan dulu untuk pergi ke Indonesia Kak. Tapi sebenarnya plan kita itu ada pemirsa, apalagi kan sekarang kan Malaysia, Indonesia, di orang negara ini akan memasuki fase endemik. Artinya itu kita akan hidup seperti biasa sebelum adanya COVID ini gitu. Dalam arti kata lain, kita akan diharuskan lah hidup berdampingan dengan corona ini begitu pemirsa ya kan. Jadi memang ada plan kita nak balik kampung, tapi saya tak sure, saya tak boleh bagi tahu bila, sebab anak saya masih kecil lagi, baby, tahulah kan. Nanti kalau saya balik kampung, anak saya umur 2-3 bulan pula, mungkin ada juga yang itu merasa kurang selesa lah ya kan ya. Sebenarnya tidak berpengaruh, setiap orang itu hidupnya itu ada di tangannya. Jadi tapi bagi saya juga kalau masih 4 bulan begitu agak terlalu muda. Mungkin kami akan pulang setelah anak saya itu umur 6 bulan. 6 bulan. Tapi not sure juga kalau ada yang kritikal dan mengharuskan kita untuk pulang. Kalau bagi saya kritikal itu adalah hanya untuk emak saya. Kalau emak saya sakit, memang saya akan pulang dengan suami atau anak saya, ataupun tanpa mereka, ataupun hanya saya dengan baby saja gitu, memang saya harus pulang. Kalau untuk my mom lah. Kalau yang lain-lain itu maybe boleh ditangguhkan lagi ya. Jadi begitulah dia Kak, kita tunggu, pokoknya kakak jaga kesehatan. Nanti kita akan lihat vlog saya dengan family saya lah. Kalau saya pulang kampung 100% saya akan bawa mak saya pergi jalan-jalan, karena dia itu kemarin tuh katanya pingin kali pergi ke Danau Toba, makan ketam, makan lobster dia cakap. So itulah dia. And then saya nak jawab pertanyaan, ada 2 orang yang bertanya ya. Oke, saya nak menjawab pertanyaan dari Dias ya. Jadi kata si Dias begini, Kak Sri kapan pulang kampung, ajak emak dengan emak mertua, pokoknya mertua sekali jalan-jalan, katanya begitu. Tadi saya sudah jawab, kalau saya balik kampung saya akan ajak emak saya jalan-jalan. Tapi kalau untuk emak mertua yang original, emak mertua saya kedek, suami saya punya emak itu, kalau itu rasanya jauh panggang dari api, dan itu tidak mungkin terjadi ya. Saya ini ngomongnya belak-belakan saja, bisa daripada saya bilang begini begitu ya kan. Saya ini ngomongnya ya belak-belakan saja. Lagipun kalian tahu kalau agak sensitif saya ya, ada mata-mata di channel saya ini begitu. Kalau saya singgung pasal mereka, nanti jadi masalah besar pula. So mak mertua saya yang dia memang mak kepada suami saya itu impossible. Nah itu begitu dia. Sudah nyanyi saya. Jadi begitu ya. Kalau untuk emak saya mungkin ya. Dan kalau untuk emak yang selalu ke rumah saya itu, makcik suami saya yang selalu ke rumah, yang kemarin jaga saya pantang itu, memang kita ada plan. Saya ada plan memang nak bawa dia pergi ke Indonesia. Bila nanti saya dengan suami saya ke Indonesia,
memang saya akan bawa dia dengan bapak. Begitu plan kami pemirsa. Itu pasti kemarin itu kita tanya pasal paspor dia sangat teringin ke Indonesia. Jangan risau pemirsa. Mak saya itu dia teringin sekali pergi ke Indonesia. Dia tanya berapa duit mau? Saya mau pergi, tak pernah jalan-jalan. Kalau itu mungkin ada harapan, tapi kalau emak kepada suami saya itu ya seperti lagu tadi lah. Oh cendawan. Oke, untuk pertanyaan nomor 3 saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa. Kata Elsa begini, Kak Sri, tidak ada niat kah mau buat rumah pribadi sendiri di Malaysia? Niat itu ada deh, mimpi ada, niat ada, teringin ada, semua ada. Pokoknya ada lah begitu. Tapi yang kita niatkan itu pun kita harus pertimbangkan juga ya kan, keuangannya, keadaannya begitu. Banyak yang harus dipertimbangkan pemirsa. Yang pertama dulu, manusia tidak boleh hidup sendiri. Macam kami ini, kami tak boleh hidup hanya sebatas saya, suami saya dan anak-anak saya. Kita perlu family, betul tak? Kita perlu family. Contoh misalnya, contoh pemirsa yang paling saya takutkan, contoh suami saya itu sakit, and then dia tidak bisa bergerak ke sana ke sini begitu ya. Tidak bisa bergerak ke sana sini, and then saya nanti kalau minta apa-apa gitu kan, urus apa-apa gitu kan, saya minta tolong, contoh lah kawan suami saya atau kawan-kawan siapa gitu, nanti ada berpikiran negatif. Apalagi kalau saya ini kan warga asing, kadang itu kan perempuan Indo memang macam itu kata ya. Jadi contoh lah kalau suami saya sakit and then dia ada di hospital ya kan, lepas itu saya satu kali mau tengok lah suami saya, mau antar makan lah, mau lap dia gitu kan, mau pergi hospital tadi siapa yang antar saya begitu. Kalau Kak Nurul dia ke Ipoh, kalau macam itu kalau dia tak nak jauh. Lepas itu saya minta tolong lah kawan suami saya gitu kan, kawan suami saya, nanti jadi perdebatan pula begitu. Itu yang paling saya takutkan lah begitu. Jadi karena kalau macam emak saya yang selalu kesini tuh, emak saya yang selalu kesini yang jaga pantang saya itu pun pemirsa, dia pun tak boleh saya harapkan. Macam kemarin itu saya ada di hospital kan, dia antarkan makanan. Dia kalau setakat dekat-dekat dia boleh, tapi kalau ke Ipoh begitu jauh kan dia pun tidak boleh. Dan hanya dia yang kami ada gitu, hanya dia yang kami ada. Sementara dia orang pun, dua orang pun udah tua gitu ya. Istilahnya untuk diri sendiri pun kadang-kadang mereka itu mau membutuhkan pertolongan lagi gitu, apalagi kalau kami nanti begitu. Jadi saya itu teringin sekali ada rumah sebenarnya di Malaysia ini. Di Malaysia ini kita ada rumah, kalau itu istilahnya kita ini sudah hidup yang berkecukupan, betul tak? Cuman yang memikirkan seperti itu ya, karena kami tak ada siapa-siapa di sini, hanya saya dan singgem saya, dan semuanya itu ada di tangan singgem saya. Kalau misalkan dia itu sakit, semua akan terkendala, tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi saya kubur dalam-dalam keinginan saya untuk membuat rumah itu. Jadi keinginan saja ada, tapi tidak ada usaha begitu. Keinginan ada, tapi tidak ada usaha. Jadi kan sama aja itu, kalau keinginan ada, usaha tidak ada ya telur ayam lah artinya ya kan. Jadi begitulah dia dek. Sekarang pertanyaan dari Kak Tilar Kodi kok atau Taler Kodi, sorry ya Kak, saya ada handphone satu saja. Kalau tadi ada handphone satu lagi di tangan saya itu, saya boleh baca seperti ini gitu. Jadi kata Kak si Tilar begini, Sri, masa kuarantin itu siapa yang jaga lembu? Ada kawan suami saya yang jaga Kak, dia yang jaga lembu gitu. Karena di sini kan lembu tuh agak senang sedikit. Tak payah kita susah-susah gitu. Kalau pagi buka saja kandang, dia orang akan cari makan. Nanti petang halo masuk kandang, begitu saja. Jadi itu ada kawan. Kebetulan semua lembu itu pun bukan lembu kita juga. Itu share juga suami saya dengan kawannya gitu. Kalau semua seperti lembu itu udah kaya kita. Jadi ada kawan suami saya yang tolong jagakan selepas kita kuarantin. Dia pula yang rehat, suami saya pula yang uruskan begitu. And then apa perancangan untuk anak-anak? Yang sekarang yang sudah saya buat untuk anak saya adalah si Madeven belum, tapi si Mageswaran dengan Mahalasmi kita sudah buka akun bank untuk dia orang. 1 bulan itu Maha kita masukkan 100, Mages kita masukkan 100, and then uang itu boleh diambil dengan keadaan tertentu saja, tapi nanti itu uang boleh diambil masa dia umur pergi college jam, begitu. Jadi 1 bulan 100 boleh diambil, tapi agak susah juga kita mau ambil begitu ya. Boleh yang ambil itu Mages atau Maga ataupun orang tua dia, suami saya gitu. Tapi bank akan lihat macam untuk apa duit itu betul ke untuk anak saya atau dia memang sakit perlu duit begitu. Kita buat sudah tabungan untuk dia orang. Itu udah start saya angkat YouTube lumayan, itu terus saya buka untuk anak saya sudah 2 tahun lah. Untuk pembelajaran saya rasa di mana saja sama.
Di Indonesia pun sama, di Malaysia pun sama, karena kemarin itu saya pernah mendaftar di USU, Universitas Sumatera Utara di Medan. Ada ramai juga orang Malaysia kuliah di sana pemirsa. Kalau sudah nampak pakai baju kurung, confirm orang Malaysia. Banyak orang Malaysia di sana dan mereka itu ambil fakulti kedokteran, ada nurse, ada gitu. Banyak juga orang Malaysia pun, kalau pertukaran pelajar antar bangsa itu biasa ya. Di setiap negara mesti ada universiti unggulan gitu. Kalau misalkan di Malaysia ini pun ada bagus, di Indonesia pun ada bagus, tergantung pada orangnya aja gitu. Kalau misalkan nanti kami menetap di Malaysia, kalau misalnya anak saya itu teringin dia baca university di Indonesia, ya di Indonesia. Kalau memang kami nanti menetap di Indonesia, and then dia kata dia nak belajar university di Malaysia, ya saya akan antar di Malaysia gitu. Pokoknya kalau university itu saya bebaskan gitu, di mana aja sih sama gitu. Kalau karena kan kalian tahu, dulu saya ada SMA dengan kawan saya, dia di Universitas Sumatera Utara bagian pariwisata. Jadi pas praktek dia itu ada juga masuk hotel-hotel Kuala Lumpur, Penang gitu untuk tempat praktik dia. Walaupun dia kuliah di Medan gitu. Jadi kemarin itu dia ambil di Kuala Lumpur di hotel di sana dia ambil praktik. Istilahnya begini. Di Indonesia pun kalau dia kuliah di Indonesia nanti boleh ambil tempat prakteknya di Malaysia gitu. Apalagi anak saya ini kan dia ada IC Malaysia kan. Walaupun kami tinggal di Indonesia nanti, plan saya dengan suami saya, walaupun kami tinggal di Indonesia, status kewarganegaraan anak saya itu tetap Malaysia gitu. Saya tak akan tukarkan menjadi Indonesia. Macam 2 tahun satu kali atau 1 tahun satu kali itu kita akan datang ke sini, walaupun hanya setakat melawat saja atau jalan-jalan istilahnya. Macam saya di sini kan, saya pun tetap pakai warga negara Indonesia saya. Nanti suami saya dengan anak saya pun tetap akan pakai warga negara Malaysianya, begitu pemirsa. Last question ya, nanti kita buat part 2 yang sudah terlalu lama durasinya. Last question datang daripada siapa? Saya jawab pertanyaan dari Mawar Merah. Apa macam lagunya itu deh? Mawar merah, kusangka memabukkan diriku. Dari Mawar, oke. Mawar kata begini, kau Sri berapa penghasilan YouTube per bulan? Sebenarnya penghasilan YouTube saya itu sudah ada 2 vlog kut saya buat itu. Saya bagi tahu berapa penghasilan saya itu 1 bulan. Tapi mungkin Mawar baru follow kakak, jadi mungkin dia tak tengok video kakak yang lama-lama. Tak apa, karena saya sudah buat Q&A, saya jawab juga. Penghasilan kakak itu tak tentu. Kalau kalian tengok di sini itu kadang-kadang saya dapat itu seperti ini. Saya pun tak tahu berapa gaji saya. Jadi itulah masalah gaji saya. Dan ada yang bertanya begini, Kak Sri kemarin itu 1 minggu upload video, berapa kerugiannya? Nanti di season kedua kita jawab, oke? Itu saja video kita. Nanti panas, tadi mau basuh piring, tak basuh-basuh, kembang juga. Kita jumpa lagi lain video, bye!